Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya selain Adam Smith, yang saya akan bagi pada 4 poin utama. Yang pertama, teori Robert Malthus. Yang kedua, David Ricardo. Yang ketiga, Jean Baptiste Say. Yang keempat ialah John Stuart Mill. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Robert Malthus. Sesudah era Adam Smith, Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pembangunan pemikiran ekonomi. Di saat dia menjadi dosen di East India College, untuk pertama kalinya ekonomi politik dianggap sebagai ilmu disiplin tersendiri. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy, sangat terkenal dan sangat dikenal oleh orang banyak. Malthus pesimis tentang masa depan manusia karena tanah sebagai salah satu faktor produksi utama yang jumlahnya tetap, karena sebagian tanah akan digunakan untuk membangun rumah, pabrik, jalan, dan untuk pertanian akan berkurang pastinya. Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini sangat membludak dan tidak bisa dikendalikan, dan lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan hasil pertanian. Malthus mengatakan bahwa ini akan menjadi malapetaka untuk masa depan. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk mengontrol jumlah penduduk atau kelahiran penduduk dengan cara menggunakan program KB atau menunda perkawinan muda dan mengurangi jumlah anak. Ini sudah dilakukan oleh negara kita, Indonesia, untuk mengurangi jumlah penduduk karena kita termasuk oleh negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak dan nomor 4 terbesar di dunia. Tetapi ramalannya ini tidak disetujui oleh pakar-pakar lainnya, karena studi mengatakan bahwa kemakmuran negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, ramalan Malthus ini perlu diwaspadai karena di negara-negara Afrika sering terjadi bencana kelaparan. Jika kita mengingat seorang Malthus, tentunya tentang teori populasinya, ada juga teori-teori yang dikemukakan oleh dia dan diakui oleh orang banyak. Contohnya saja, dia bersama Ricardo menentang teori Say yang mengatakan penawaran akan selalu tercipta dengan penawaran itu dengan sendirinya, dan karena itu tidak akan terjadi overproduction atau produksi yang melimpah. Pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori David Ricardo. Jika kita berbicara tentang tokoh David Ricardo, dia memiliki latar belakang ekonomi yang sangat kurang baik, atau dia kurang tertarik dengan bidang ekonomi ini. Tetapi seorang James Mill mendorong dia untuk ikut dalam peranan pemikiran ekonomi atau pembangunan pemikiran ekonomi. Dan James Mill inilah adalah orang yang sangat berjasa untuk mendorong Ricardo untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada ekonomi. Lalu di bawah ini adalah pendapat atau teori dari David Ricardo. Yang pertama, Ricardo setuju dengan Smith bahwa labor atau pekerja adalah faktor yang penting dalam perekonomian. Dari ide Smith inilah ia mengembangkan teori harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu labor menjadi unsur yang utama. Di samping biaya kapital tidak hanya menggerakkan labor produktivitas, tetapi juga mempercepat produksi sebagai hasil produksi yang dapat dinikmati dan dikonsumsi. Yang dalam selanjutnya ialah dalam bukunya yang Principle of Political Economy dan Taxation, Ricardo mengemukakan teori antara lain sewa tanah, nilai kerja, teori upah alami, teori uang, dan teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Ini adalah pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori sewa tanah, dia menjelaskan
jenis tanah produktif yang subur lebih tinggi. Dengan demikian, untuk menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya yang lebih rendah. Jika tingkat kesuburan tanah itu semakin rendah, maka tingkat produksinya atau tingkat biayanya akan semakin meningkat karena biaya akan habis untuk mengelola yang kurang subur ini menjadi subur. Menurut kaum Fisokrat dan Smith, sewa tanah ini ditentukan melalui kesuburannya. Tetapi menurut Ricardo, dia untuk mengukur sebuah sewa tanah itu diukur oleh tanah marginal, yaitu tanah yang tidak subur akan dimasukkan terakhir dalam pasar. Dalam teori nilai kerja dan upah, Ricardo mengatakan nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut, Ricardo mengatakan besaran tingkat upah ditentukan tingkat upah yang alami yang besarannya cukup untuk hidup para buruh. Ini berarti bahwa tingkat upah ini diberikan kepada buruh sesuai dengan istilah yang kita sebut dengan UMR, atau yang seperlunya saja. Gajinya ini dicukupkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari para buruh. Yang selanjutnya adalah teori keuntungan berbanding atau teori komparatif. Teori ini mengatakan bahwa sebaiknya suatu negara itu lebih memfokuskan dirinya untuk melakukan spesialisasi. Dan tergantung terhadap apa yang dimiliki suatu negara itu. Ini ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, dan sisa-sisa produksi ini akan diperjuangkan di perdagangan internasional. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk itu yang lebih efisien ketimbang kita memproduksi semua barang tetapi tidak efisien. Lebih ketimbang kita memproduksi satu barang tetapi kita lebih bisa efisien dan kualitasnya juga menjanjikan. Dengan teori inilah menjadi landasan arsitek utama untuk melakukan perdagangan bebas. Berkat pengaruhnya ini, timbul gerakan anti-Corn Law tahun 1820 sampai 1850. Ini suatu gerakan yang menentang diaturnya tentang tata negara jagung di negara Inggris. Pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dari Jean Baptiste Say yang lahir pada 1767 dan wafat pada 1832. Ia berasal dari keluarga Prancis dan juga berasal dari kalangan pengusaha. Keterkaitannya dengan pengembangan teori juga berlangsung pada waktu ia sudah berumur 50 tahun. Hasilnya dirangkum pada buku yang berjudul Traité Économie Politique yang terbit pada tahun 1903. Kontribusi Say paling besar ialah terhadap aturan klasik. Dalam pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapatnya ini disebut dengan Law of Say atau Law Say. Hukum ini didasarkan pada nilai produktif yang sama dengan pendapatan. Pendapat Say mengatakan bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri menjadi dasar kebijakan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Selain terkenal dengan hukum supply, creates its own demand atau produksi akan selalu menciptakan permintaan sendiri, faktanya ia adalah orang pertama yang mengenalkan istilah entrepreneur, dan juga dia adalah orang pertama yang mengklarifikasi faktor produksi pada 3 bagian, yaitu tanah, kapital, dan labor. Pada poin yang terakhir ini saya akan membahas tentang teori dari John Stuart Mill yang lahir pada 1806 dan wafat pada 1873. Para pakar sepakat bahwa era klasik ini mencapai puncaknya pada masa John Stuart Mill ini, atau yang kita sebut dengan Mill. Dia menurunkan ilmu ekonomi dari ayahnya, John James Mill. Ia sangat dididik oleh ayahnya dan sangat keras dia terdidik oleh ayahnya. Dan pada umur 20 tahun, dia menderita sakit yang cukup parah yang membuatnya harus tidak lagi belajar tentang ilmu ekonomi dari ayahnya, dan dia memutuskan untuk terjun dalam dunia puisi dan dunia musik.
Dan dia juga sangat dikenal sebagai pencipta karya yang berjudul, dan setelah dia ikut dalam dunia puisi dan musik, dia menerbitkan sebuah buku yang bernama A System of Logic pada tahun 1843. Bukunya yang terakhir yang berjudul Principle of Political Economy dimaksudkan untuk menguraikan teori ekonomi pada masanya. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy ini, pandangan klasik disempurnakan dan diberi sentuhan manusiawi. Ia juga tidak terlalu kaku dengan pemerintah, yang dimana sebelumnya para pakar sebelumnya mengatakan bahwa keterkaitan pemerintah dengan ekonomi sangat tabu dan sangat tidak dibolehkan untuk mengatur ekonomi ini. Ia sedikit melonggarkan tentang pemikiran ekonomi yang selalu dimasukkan dalam aliran klasik, walaupun di akhir hayatnya dia tidak disebut oleh seorang ahli ekonomi, tapi dia menyebut dirinya sendiri adalah seorang yang sosialis. Mungkin sekian dari penjelasan tentang pemikiran tokoh-tokoh lainnya dalam era klasik selain Adam Smith. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.